Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Teori Medan oleh Kurt Lewin. Kurt Lewin lahir di Mogilno pada tanggal 9 September 1890. Selanjutnya saya akan membacakan tentang teori Medan Kurt Lewin, yaitu yang pertama, dasar pemahaman psikologi bukan elemen tetapi saling hubungan, pola atau konfigurasi. Yang kedua yaitu beberapa saling hubungan menjadi dasar dan saling hubungan antara satu sama lain. Dan yang ketiga, psikologi seharusnya dalam bentuk teori Medan. Selanjutnya A. Struktur kepribadian. Pertama, unsur-unsur pembentuk kepribadian. Dan kedua, ruang hidup. Ketiga, daerah pribadi. 1. Unsur-unsur pembentuk kepribadian. Lewin menggambarkan manusia sebagai pribadi berada dalam lingkungan psikologis. Dengan pola hubungan dasar tertentu, pendekatan matematis yang dipakai Lewin untuk menggambarkan ruang lingkup disebut tipologi. Fokusnya adalah saling hubungan antara segala sesuatu di dalam jiwa manusia dan hubungan antara bagian serta bagian keseluruhan lebih dari sekedar ukuran dan bentuk. Nah, kedua, ruang hidup atau life space. Ruang hidup adalah seluruh isi elips, keseluruhan kumpulan fakta yang ada pada suatu saat yang mempengaruhi dan menentukan tingkah laku. Ruang hidup adalah potret sesaat atau terus-menerus berubah, mencakup persepsi orang tentang dirinya sendiri dalam lingkungan fisik dan sosial saat itu. Dalam matematis dituliskan sebagai berikut, yaitu RH sama dengan dalam kurung P tambah E tutup kurung, yang dimana keterangannya RH yaitu ruang hidup, P daerah pribadi, E daerah lingkungan psikologis. Ruang hidup sendiri terbagi atas 3, yaitu daerah pribadi atau person area, B daerah lingkungan psikologis, dan lingkungan non-psikologis. Selanjutnya ketiga yaitu isi-isi ruang hidup. Setiap sel atau region dari ruang hidup dihuni oleh fakta yang terpisah. Bagi Lewin, fakta bisa semua hal, baik yang dirasakan maupun yang disimpulkan. Fakta juga bisa bersifat empiris, fenomenal, hipotesis, dan dinamik. B. Dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian terbagi atas 7, yaitu yang pertama energi, tegangan, dan kebutuhan. 2. Tindakan. 3. Event. 4. Konflik. 5. Tingkat realita. 6. Menstruktur lingkungan. Dan 7. Mempertahankan keseimbangan. C. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian terbagi atas 3, yaitu perubahan tingkah laku, diferensiasi dan integrasi, dan yang ketiga regresi. Menurut Lewin, sejumlah perubahan tingkah laku yang penting terjadi sepanjang perkembangan, variasi, aktivasi, emosi, kebutuhan, hubungan sosial, dan sebagainya semakin banyak ketika orang menjadi semakin tambah usia. Dan yang kedua, diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi menjadi salah satu konsep kunci oleh Lewin untuk menjelaskan peningkatan variasi tingkah laku. Kebebasan bergerak dihubungkan dengan kemampuan untuk mengerjakan hal yang berbeda-beda. Yang ketiga, regresi. Semua bentuk kemunduran yang disebut regresi, dan khusus regresi yang mengulangi tingkah laku yang pernah dialami pada masa yang lalu disebut retrogressi. Misalnya saat orang dewasa menyatakan kegembiraannya dengan cara meloncat-loncat seperti layaknya anak kecil. Kesimpulannya yaitu Lewin membagi struktur kepribadian menjadi 3, yaitu pembentuk kepribadian, ruang hidup, dan isi-isi ruang hidup. Lewin juga mengemukakan perkembangan kepribadian meliputi perubahan tingkah laku, diferensiasi dan integrasi, dan regresi, di mana pribadi merupakan kesatuan yang utuh yang tidak bisa dilepaskan dari lingkungannya. Keberadaan lingkungan sangat dibutuhkan oleh individu untuk berkembang, dan perkembangan bukan saja pada fisik dan kematangan saja, tetapi juga pada perkembangan tingkah laku individu tersebut.
Sekian hasil dari materi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.